Kami selalu membuka diskusi bareng nih sama klien, mereka maunya apa, mau seperti apa, tujuannya apa, selalu kami diskusikan. Itu ada corporate meeting, ada corporate event, terus ada VIP service, ada insentif, terus sehabis itu ada exhibition. Mulai dari mereka harus menginap di mana, transportasinya, sampai ke itinerary-nya itu kami yang urus. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ripal pada podcast Potensi Channel. Kali ini kita akan berkelana dengan dunia event-event, membahas hal yang sangat disukai banyak orang, apalagi kalau bukan MICE. Untuk membahas mengenai MICE, saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Mbak Fira dari Potensi Manajemen. Hai Mbak Fira, Hai, ketemu lagi Mbak Fira. Iya. Gimana kabarnya Mbak Fira? Baik, Mas Ipal gimana kabarnya? Alhamdulillah, harus selalu baik dong, biar kita lebih Bisa sering lagi ngobrol. Ya betul. Ngomong-ngomong soal MICE nih, dengar-dengar di Potensi Manajemen ini ada layanan MICE juga, betul kan? Betul, salah satu layanan kami itu ada di MICE. Wah, jadi kenapa sih Potensi Manajemen ini membuat layanan MICE mulai dari kayak layanan perjalanan ya, dan juga penyelenggara meeting atau IO seperti itu. Apa sih yang mendasari Mbak Fira dan tim untuk membuat layanan ini? Kalau untuk dasar sih kami awalnya kan sudah ada salah satu layanan bisnis kami yang yaitu Potensi Learning and Management, di mana layanan itu sebenarnya berada di lingkup training gitu. Nah, seringkali ada klien-klien yang membutuhkan seperti IO, terus pokoknya perusahaan atau jasa yang mengorganize acara-acara mereka juga nih gitu. Nah, dari situ kami mulai berpikir kenapa kita nggak memberikan solusi nih kepada klien dan juga mungkin nanti klien-klien yang lain untuk membantu mereka dalam mengorganize acara-acara mereka gitu, baik itu dari training, acara kantor dan sebagainya. Jadi Mbak Fira untuk Mbak Fira dan tim sendiri mungkin lebih ke melebarkan sayap di bidang IO ya begitu. Betul. Kalau sebelumnya berkutat dengan dunia training, lebih menyelenggarakan ke event-event training, sekarang lebih lebar lagi gitu ya. Nah, di Potensi Manajemen sendiri ada apa aja sih layanannya? Apakah semuanya ada atau justru lebih banyak? Kalau untuk yang MICE Mas ya, ini ada beberapa, diantaranya itu ada corporate meeting, ada corporate event, terus ada VIP service, ada insentif, terus habis itu ada exhibition. Corporate meeting ini kami mengurus dari yang pertama sebelum meeting sampai pasca meeting. Itu diantaranya ada mengurus lokasi meetingnya, venue, terus juga kebutuhan konsumsi dari peserta meeting, dekorasi ruang meeting, tamu, itu kami urus gitu. Kalau tidak salah tadi ada corporate event juga. Bedanya apa tuh? Sebetulnya itu mirip-mirip sih ya. Cuman kalau misalnya corporate event itu lebih luas lagi cangkupannya gitu. Kalau yang tadi mungkin hanya di lingkup meeting aja. Kalau ada perusahaan butuh meeting, biasanya meeting tahunan atau meeting lainnya gitu, itu masuknya di corporate meeting. Tapi kalau misalnya acara lain seperti ulang tahun, itu kan lingkupnya jauh lebih besar ya Mas. Tamu-tamu juga jauh lebih banyak. Nah, itu masuknya di corporate event. Tapi secara pengurusan sebetulnya mirip-mirip, ngurusin tamu, akomodasi, transportasi, terus dekorasi juga. Termasuk di sini tadi ada VIP service juga ya. Itu hal yang sama sebetulnya ya, di event yang sama mungkin. Gimana tuh? Layanannya bisa dimasukkan ke dalam corporate event atau meeting gitu. Kadang kan kalau yang Mas tahu mungkin beberapa kegiatan, beberapa acara kan pasti ada pejabat-pejabat ya, ada yang posisinya lebih tinggi. Nah, di sana banyak perusahaan atau instansi yang membutuhkan layanan VIP service. Jadi kami mengurus dari misalnya kamarnya berbeda dengan peserta yang lain, terus mungkin konsumsinya, terus jalur mereka masuk ke ruangan itu kan perlu diurus kayak gitu. Jadi VIP service ini bisa di-combine dengan corporate event atau corporate meeting. Ya, betul.
Nah, kalau saya sebagai klien nih misalnya, atau teman-teman barangkali di sini ada yang sedang mencari IO untuk corporate juga, nanya nih, kenapa sih harus milih potensi manajemen sebagai IO-nya gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus potensi manajemen? Ya, kalau dari kami ya Mas ya, pertama memang layanan kami itu bisa di custom gitu. Jadi kami selalu membuka diskusi bareng nih sama klien, mereka maunya apa, mau seperti apa, tujuannya apa, selalu kami diskusikan gitu. Jadi nggak membuat keputusan sendiri yang tiba-tiba kayak gini Mbak, bagusnya gini, enggak. Kami selalu membuka alasan dari kedua belah pihak maunya seperti apa. Terus yang kedua, dari beberapa yang sudah menggunakan jasa kami itu sering mendapatkan apresiasi mengenai responsif kami terhadap keluhan dan juga masukan. Terus yang paling banyak juga mengenai hospitality dari tim. Seperti itu. Ini penting ya, paling penting ya, sebetulnya. Betul. Apalagi kan kita bergerak di bidang jasa ya. Hospitality dan responsif tuh biasanya menjadi hal bisa dibilang nomor 1 lah. Setuju. Nah, untuk layanannya sendiri tadi kan ada banyak ya, selain corporate meeting, ada corporate event. Nah, ada juga exhibition, itu pameran-pameran gitu. Nah, potensi manajemen menyelenggarakan juga. Ya, kami bisa mengurus juga kalau misalnya ada kebutuhan untuk exhibition, entah itu pameran pengenalan produk ataupun pameran lainnya. Oh, itu berarti skalanya jauh lebih besar dong kalau pamerannya. Kalau misalkan event corporate itu mungkin cakupannya hanya internal organisasi saja? Iya, kebanyakan internal organisasi. Kalau untuk yang corporate meeting ataupun yang event ya. Walaupun sebenarnya kalau yang event nggak menutup kemungkinan ada orang dari eksternal juga seperti tamu-tamunya. Oh iya, tapi mungkin porsinya jauh lebih sedikit ya. Kalau pameran biasanya kan lebih publik lagi, lebih luas. Tergantung jenis exhibition yang diselenggarakan Mas. Kalau misalnya kita produk perusahaan, misalnya seperti mainan gitu, produk perusahaannya ya mungkin itu bisa dari anak-anak sampai dewasa gitu. Tapi kalau misalkan produknya produk dewasa berarti kan pengunjungnya juga hanya di usia dewasa. Oke, berarti tergantung segmen juga ya, disesuaikan juga gitu. Karena pameran nggak selalu, karena pameran kan cukup luas ya. Ada pameran seni juga gitu kan yang sering diselenggarakan. Ada juga mungkin pameran produk-produk yang memang ya sederhana aja gitu, kayak ingin menjual produk yang kayak produk-produk hasil industri ya, gitu ataupun produk-produk rumah tangga itu kan itu masih tetap bisa kan, masih memungkinkan banyak usia. Iya betul. Oke. Satu lagi untuk perjalanan nih, insentif itu kan saya sering dengar sih untuk istilah ini. Kalau tidak salah ini tuh mencakup reward dari perusahaan. Nah, ini gimana sih kalau dari potensi manajemen sendiri terkait insentif ini? Kalau mungkin Mas Ripal pernah dengar mengenai kalau misalnya ada karyawan yang berhasil mencapai target gitu ya, betul. Itu di beberapa perusahaan suka kasih perjalanan insentif gitu atas dari target yang sudah dicapai nih oleh karyawannya. Nah, di sana kami yang menyusun kegiatan-kegiatan apa sih yang akan dilakukan si karyawan di perjalanan insentif itu, mulai dari mereka harus menginap di mana, transportasinya, sampai ke itinerary-nya itu kami yang urus. Oh, jadi si perusahaan menyerahkan ke potensi manajemen untuk menyelenggarakan perjalanan insentif karyawannya. Jadi karyawan tidak perlu repot lagi gitu ya. Itu gimana nanti? Jadi nanti tinggal menyerahkan karyawan ke kami. Biasanya kan sudah ada paketnya tersendiri ya Mas. Misalnya kalau mencapai target sekian dari perusahaan nanti akan diberikan insentif perjalanan ke kota mana gitu atau ke negara mana gitu. Nah itu jadi karyawan kalau dia mencapai target seperti ini dia nanti akan dapat insentif ini nih gitu. Nah ya udah tinggal ikut aja, itu semua sudah kami urus. Wah, banyak sekali ya layanannya, luar biasa sekali. Oke Mbak Fira, jadi kan Mbak Fira sudah menyelenggarakan event-event MICE gini kan. Nah, tentu tahu dong dari MICE-nya sendiri itu yang paling banyak diminati atau yang paling unggul sebetulnya di Indonesia itu apa sih menurut Mbak Fira? Dari insentif perjalanan, dari corporate meeting, sebetulnya yang paling hype itu apa sih?
Kalau secara kebutuhan sebenarnya memang banyak di exhibition juga ya Mas, salah satunya karena kan banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengenalkan produknya gitu atau pameran-pameran lain. Nah itu cukup menjadi idola sih di Indonesia gitu. Apalagi kan 2 tahun kemarin kita sempat stop tuh kegiatan-kegiatan kayak pameran-pameran gini. Nah setelah pandemi itu banyak perusahaan yang mulai gencar nih untuk melakukan pameran-pameran. Oke, Mbak Fira, mengenai exhibition nih, masih seputar exhibition karena saya juga lumayan tertarik juga ya dengan event-event kayak exhibition seperti itu. Selama penyelenggaraan nih atau selama Mbak Fira ada di bidang MICE ini, ada nggak sih kejadian kejadian lucu lah atau unik atau ya bikin orang menarik lah istilahnya di bidang MICE, khususnya di exhibition, ada nggak sih? Sebetulnya bukan kejadian lucu ya, tapi lebih ke arah kasihan atau menyedihkan gitu. Wah, ya Mas. Jadi waktu itu sempat ada tenan yang produknya ini produk mesin usaha, mesin ice cream. Mungkin Mas Ripal pernah lihat mesinnya kan lumayan besar ya gitu. Nah waktu itu seperti mereka kulkas gitu ya? Iya mirip itu kulkas. Nah terus mereka loading barangnya, kebetulan lokasinya ini ada kayak turunan gitu. Nah entah dia itu lagi bercanda sama temennya atau lagi gimana gitu, akhirnya pas lagi didorong itu mesinnya jatuh. Gitu dan mesinnya pecah. Nah mungkin ini bisa menjadi peringatan mungkin ya ke tenan-tenan juga agar lebih berhati-hati nih kalau lagi loading. Mungkin baiknya bener-bener dijaga gitu, atau ya harus ada tim yang nolongin tuh minimal 2 orang lah ya, biar ada yang pegangin juga dari depan sama dari belakang gitu. Terus kalau menariknya sih seringnya di event-event itu banyak suka ada tenan yang misalnya memberikan sampel-sampel gratis. Nah itu salah satu booth-booth yang paling banyak dikunjungi gitu. Kalau mungkin Mas Ripal ada minat mau bikin pameran gitu, nah itu bisa jadi salah satu strategi itu Mas, biar booth-nya banyak dikunjungi. Saya setuju sih, dan saya pun pernah ya ada di bagian orang-orang yang berebutan itu loh Mbak Fira, karena ya gratis. Iya, karena gratis kan gitu. Dan penasaran juga, jadi waktu itu ada pameran makanan ya di Jakarta gitu. Saya kebetulan lagi penasaran aja pengen ikut. Nah di situ ada satu booth yang memang ramai banget tuh, padahal enggak. Menurut saya dibanding yang di samping-sampingnya itu jauh lebih kecil sebetulnya ini yang ramai. Nah saya penasaran ini sebetulnya apa kenapa sih? Kenapa ramai gitu kan? Mungkin orang pun seperti itu awalnya, kenapa ini kok ramai banget gitu? Padahal dari segi tampilan enggak, yang masih ada jauh yang lebih wah lagi gitu dari segi tampilan boothnya. Saya penasaran, samperin dong, ikut ngantri. Ternyata itu ngasih kayak otak-otak gitu Mbak Fira. Jadi ya oke lah, saya pengen nyoba juga. Ternyata enak banget, pantesan orang-orang ngantri. Dan itu menurut saya salah satu strategi marketingnya juga. Jadi penasaran ya, kita lewat penasaran. Betul, awalnya dari penasaran. Ya udah, selama nunggu antrian kan orang penasaran melihat di sana tuh ada mesin-mesin juga jualan produk-produknya. Jadi tanpa sadar itu tuh udah bisa mengenalkan produknya dan bisa nyebarin flyer. Itu jauh lebih banyak sih. Itu hebat juga sih menurut saya. Nah, oke, satu lagi nih, the last Mbak Fira. Jadi kan tadi kita udah ngobrolin soal potensi manajemen, salah satunya MICE ini ya, yang udah dijelasin panjang lebar sama Mbak Fira. Nah, kalau misalkan klien atau saya sebagai perwakilan dari perusahaan ingin mengakses atau ingin menggunakan layanan dari potensi manajemen, itu gimana sih caranya? Harus apa dulu nih step pertama? Bisa ke website kami di potensimanagement.com. Nanti ada sosial media, ada kontak tim kami juga. Oke, di sana berarti sudah tersedia ya, tinggal menghubungi yang tertera di sana ya. Jadi nanti tim Mbak Fira akan menindaklanjuti. Iya, betul. Wah, ini cukup mudah sih Mbak Fira. Oke, ini memang sangat memudahkan banget di era kayak sekarang ya. Orang tinggal nggak perlu mencari alamat di mana nih untuk didatengin, karena kan klien itu luas juga cakupannya nggak cuma satu daerah doang. Oke, wah. Teman-teman nih, menarik sekali untuk untuk pembahasan MICE kali ini. Jadi kita jadi tahu apa sih MICE itu, program-program MICE itu seperti apa. Tentunya potensi manajemen pun
sudah menyelenggarakan layanan-layanan MICE ini, dan jauh lebih banyak dan menarik. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari atau berminat, bisa mengunjungi website potensimanagement.com ya. Di sana sudah tertera untuk kontak person dari tim Mbak Fira. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kita bisa lanjut di pembahasan selanjutnya yang mungkin akan jauh lebih banyak lagi program-programnya ya. Saya tunggu loh Mbak Fira. Terima kasih loh Mas ya, sudah diundang lagi. Ya, sampai jumpa lagi Mbak Fira. Sampai jumpa lagi teman-teman.